Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal tentang rotasi benda tegar bersama kelompok 9 yang beranggotakan Aisyah Dili Ramadhani dan Hairawani Karunia. Untuk soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah besar dan arah momen gaya yang dikerjakan oleh gaya atau F. Nah, penyelesaiannya, apabila gaya membentuk sudut, uraikanlah gaya ke dalam komponennya. Komponen gaya yang menghasilkan torsi adalah komponen gaya yang tegak lurus tongkat yang bernilai F sama dengan F sin 30 derajat, yaitu 5 Newton. Sehingga torsinya adalah tau sama dengan R kali F, sama dengan R bernilai 2 dan F bernilai 5. 2 dikali 5 sama dengan Newton meter. Nah, jadi arah dari torsi adalah berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga torsi plus 10 Newton meter. Yang kedua, sebuah bola memiliki jari-jari 10 cm dengan massa 5 kg. Bila roda berputar pada sumbunya dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon, berapa energi kinetik rotasinya? Nah, diketahui itu omega sebesar 5 radian per sekon dan R-nya itu atau jari-jarinya itu 10 cm. Diubah ke meter jadi 0,1 meter dan massanya sebesar 5 kg. Ditanya energi kinetik rotasi. Jawabnya, pertama kita cari inersianya itu 1/2 dikali M dikali R kuadrat sama dengan 1/2 M 5 kg dan R pangkat 2 itu 0,1 meter pangkat 2. I sama dengan 0,025 kg meter pangkat 2. Nah, kita cari sekarang energi kinetik rotasi, yang dimana 1/2 dikali inersia dikali omega kuadrat. 1/2 dikali 0,025 kg kuadrat dikali 5 radian per sekon kuadrat. Jadi hasilnya energi kinetik rotasi adalah 0,3125 Joule. Soal nomor 3, hitung percepatan sudut suatu benda jika kecepatan sudutnya berubah dengan laju 90 radian per sekon selama 4 detik. Nah, diketahui itu d omega sebesar 9 dan waktunya itu 4 sekon. Jadi alfa sama dengan d omega per dt sama dengan 90 per 4. 90 bagi 4 22,5 radian per sekon kuadrat. Soal nomor 4. Dua bola masing-masing massa, yang pertama 0,2 dan yang kedua 0,3 kg, dihubungkan dengan ringan tak bermassa. Jarak bola pertama ke sumbu adalah 20 cm dan jarak bola kedua ke sumbu 30 cm. Momen inersia total adalah R1 itu 0,2 dan R2 0,3. Jadi I sama dengan M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat sama dengan 2 dikali 0,2 kuadrat ditambah 3 dikali 0,3 kuadrat. Jadi 0,08 ditambah 0,27 sama dengan 0,35 kg meter pangkat 2. Soal kelima, sebuah batu asah bundar dengan momen inersia 1600 kg meter pangkat 2 berputar pada kecepatan sudut 6 radian S pangkat minus 1. Berapakah energi kinetik rotasi batu asah tersebut? Nah, kita ketahui bahwa kinetik rotasi itu 1/2 dikali inersia dikali omega pangkat 2. Jadi 1/2 dikali 1600 kg meter pangkat 2 dikali 6 radian S pangkat minus 1 dikuadratkan. Jadi 6 radian S pangkat minus 1 dikuadratkan itu jadi 36 S pangkat minus 2. Jadi 1/2 dikali 57.600 kg meter pangkat 2 dikali
S pangkat min 2 sama dengan 28.800 kg meter pangkat 2 S pangkat minus 2. Jadi kinetik rotasinya sebesar 20.800 Joule. Nomor 6, gaya yang dikerjakan oleh kunci Inggris dengan panjang 0,2 meter kepada sebuah skrup adalah 15 Newton. Tentukan torsi yang disebabkan oleh gaya tersebut. Fy sama dengan Fx sin 0. Fy sama dengan 15x sin 37 derajat. Fy sama dengan 16 Newton dikali 0,6. Fy sama dengan 9 Newton. Sehingga besar torsi yang dikerjakan adalah tau dikali tau sama dengan R kali F. Tau sama dengan 0,2 meter dikali 9 Newton. Tau sama dengan 1,8 Newton meter. Nomor 7, jika jari-jari roda dayung adalah 0,4 meter dan roda dayung tersebut berputar sebanyak 40 putaran dalam 1 menit. Berapakah jarak yang ditempuh roda dayung dalam 1 menit? Nah, dalam satuan menit kan 60 detik. Jadi sudut pusat berubah sebesar 40 dikali 2V sama dengan 80 V. Sehingga kecepatan sudutnya yaitu 80 V radian per 60 second. Jadi disederhanakan jadi 4V per 3. Jarak yang ditempuh roda dayung selama 1 menit adalah S sama dengan 40 kali 2V dikali R sama dengan 40 kali 2V kali 0,4 sama dengan 32 V meter. Soal ke-8, pada sebuah roda gila yang momen inersianya 4 kg meter kuadrat dikerjakan momen sebesar 50 meter Newton. Setelah 6 sekon berotasi dari kecepatan sudut awal 40 radian per sekon, roda gila telah menempuh putaran sejauh diketahui inersia 4 kg meter pangkat 2, tau 50 meter Newton, dan T 6. Omega 0 sama dengan 40 radian per sekon. Yang ditanya theta. Jadi theta rumusnya adalah W omega 0 dikali T ditambah 1/2 dikali alfa T kuadrat. Yang pertama kita mencari alfa. Alfa kita menggunakan rumus tau sama dengan I dikali alfa. Tau sebesar 50 sama dengan 4 dikali alfa. Alfa sama dengan 12,5 radian per sekon kuadrat. Sehingga theta sama dengan 40 dikali 6 ditambah 1/2 dikali 12,5 dikali 6 kuadrat. Hasilnya adalah 465 radian. Soal ke-9, sebuah roda sepeda dengan jari-jari 0,3 meter dapat berotasi terhadap suatu sumbu tetap. Momen inersia roda tersebut terhadap sumbu adalah 0,5 kg meter kuadrat. Sebuah gaya konstan 2 non dikerjakan secara tangensial pada pelek roda selama 0,6 second. Roda mulai bergerak dari keadaan diam. Setelah 0,6 second, kecepatan sudut roda adalah, jadi yang pertama kita mencari alfa sama dengan rumus tahu tadi, I dikali A. Fr sama dengan I kali A. F2 dikali 0,3 sama dengan 0,5 alfa. 0,6 sama dengan 0,5 alfa. Alfa sama dengan 0,6 per 0,5 radian per sekon kuadrat. Sehingga omega sama dengan 0 ditambah 0,6 per 0,5 dikali 0,6 sama dengan 0,72 radian per sekon. Ke-10, sebuah cakram awalnya berotasi dengan kecepatan sudut omega 0 sama dengan 10 radian per sekon. Cakram tersebut kemudian mengalami percepatan sudut konstan sebesar A sama dengan 2 radian per sekon kuadrat. Hitung kecepatan sudut cakram setelah waktu 5 detik. Kecepatan sudut setelah 5 detik gunakan rumus omega 0 sama dengan omega ditambah A dikali T.
Omega 0 sama dengan 10 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 20 radian per sekon. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.